zona biru. Apa itu? Gampangnya, ini adalah sebutan para peneliti buat wilayah-wilayah di dunia di mana orang-orangnya punya umur paling panjang dan paling sehat di planet ini. Halo guys, banyak yang tidak tahu loh tentang ini. Yuk, tidak usah lama-lama, langsung aja kita simak. Kepikiran gak sih apa rahasianya biar bisa hidup panjang, sehat, dan bahagia? Bukan, ini bukan soal diet kekinian atau tren olahraga yang lagi heboh. Jawabannya mungkin tersembunyi di sebuah pulau kecil di Jepang. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia para centenarian, alias orang-orang yang usianya sampai 100 tahun lebih, di Okinawa. Coba deh, dengerin ini. Di salah satu desa di Okinawa, ada prasasti batu yang tulisannya begini. Keren kan? Ini bukan cuma sekedar lelucon loh, ini benar-benar cerminan cara pandang mereka yang unik banget soal hidup dan menua. Coba bayangin, punya mindset sekuat itu, sampai-sampai umur 90 tuh masih dianggap anak kemarin sore. Dan ini membawa kita ke konsep namanya zona biru. Apa itu? Gampangnya, ini adalah sebutan para peneliti buat wilayah-wilayah di dunia di mana orang-orangnya punya umur paling panjang dan paling sehat di planet ini. Dan Okinawa itu salah satu juaranya. Yang bikin takjub tuh mereka bukan cuma panjang umur, tapi di usia 90-an pun masih aktif dan bugar. Oke, jadi apa dong rahasianya? Ini nih pertanyaan besarnya. Para ilmuwan udah bertahun-tahun neliti orang Okinawa buat cari jawabannya. Dan ternyata kuncinya itu bukan cuma satu hal aja, tapi gabungan dari beberapa pilar gaya hidup yang saling terkait. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama. Dan ini mungkin yang paling dasar banget, makanan. Buat orang Okinawa, piring makan mereka itu, ya ibaratnya kotak P3K mereka. Ada satu filosofi inti mereka namanya Nuchi Gusui. Artinya kira-kira, jadikan makananmu sebagai obatmu. Filosofi ini benar-benar jadi pegangan hidup mereka. Jadi mereka percaya banget kalau apa yang kita makan itu punya kekuatan langsung buat mencegah penyakit dan bikin kita sehat. Simple, tapi dalam banget kan? Dan kalau kita ngomongin makanan mereka, ada satu bintang utamanya nih. Bukan hasil loh, tapi ubi jalar ungu. Yap, ubi. Makanan super ini kaya banget antioksidan, terus rendah glikemik jadi nggak bikin gula darah naik drastis. Selama berabad-abad, ini jadi sumber karbohidrat utama mereka. Bener-bener jadi fondasi diet mereka yang padat gizi tapi tetap rendah kalori. Tapi tentu aja bukan cuma ubi. Piring mereka itu warna-warni banget. Ada pare yang bagus buat ngontrol gula darah. Terus makanan laut yang kaya nutrisi. Banyak juga produk dari kedelai dan biji-bijian utuh. Sayuran hijau, wah itu wajib. Mereka makan lebih dari 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Plus alkoholnya secukupnya aja. Dan hampir nggak ada yang merokok. Paket lengkap ya. Nah, ada satu lagi nih konsep yang game-changing banget, hara hachibu. Ini kayak mantra yang mereka ucapin sebelum makan. Artinya, makanlah sampai 80% kenyang. Jadi, kuncinya itu berhenti makan pas mulai ngerasa kenyang, bukan pas udah begah. Dengan sengaja nyisain sedikit ruang di perut, mereka secara alami ngebatasin kalori. Dan penelitian udah buktiin, ini salah satu kunci utama buat memperlambat penuaan. Terus, hasilnya gimana? Coba deh lihat data ini. Angkanya ngomong sendiri. Tingkat kematian karena kanker yang berhubungan sama hormon, kayak kanker payudara atau prostat, di Okinawa itu jauh banget di bawah Amerika. Bahkan di bawah rata-rata Jepang secara keseluruhan. Ini bukti nyata kalau gaya hidup mereka tuh bener-bener jadi tameng dari penyakit-penyakit mematikan. Oke, lanjut ke pilar kedua. Ternyata, panjang umur itu bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi juga dengan siapa kita berbagi hidup. Yep, ini semua tentang kekuatan komunitas. Di Okinawa, ada tradisi keren namanya moai. Coba bayangin deh, ini tuh kayak support system, semacam geng pertemanan seumur hidup yang udah terorganisir. Mereka kumpul rutin bukan cuma buat arisan atau gosip ya, tapi benar-benar buat saling dukung. Baik itu dukungan emosional, sosial, bahkan finansial. Susah seneng bareng-bareng. Dan ini fakta yang cukup nampar ya. Penelitian modern nunjukin kalau kesepian itu bisa sama bahayanya buat kesehatan kita kayak ngerokok belasan batang rokok sehari. Beneran. Nah, sistem moai di Okinawa ini ibaratnya jadi vaksin sosial buat ngelawan rasa sepi. Manfaatnya buat kesehatan, wah luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke pilar terakhir, dan ini mungkin yang paling personal dan mendalam. Alasan untuk hidup. Karena intinya kan bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi punya hidup yang benar-benar bermakna.
Konsep ini namanya Ikigai. Sederhananya, Ikigai itu adalah alasan kamu bangun setiap pagi. Bisa jadi itu pekerjaanmu, hobimu, keluargamu, atau kontribusimu buat orang lain. Ikigai itu ya tujuan hidupmu. Dan yang bikin salut, di Okinawa itu nggak ada kata buat pensiun. Serius, konsep berhenti total di usia 60-an, terus nggak ngapa-ngapain lagi, itu aneh buat mereka. Mereka tetap aktif, tetap berkarya, tetap berkontribusi. Ikigai inilah yang bikin mereka terus semangat dan merasa berharga, sampai tua sekalipun. Ini bukan teori doang loh. Contohnya nyata banget. Ada nenek-nenek 98 tahun yang masih jadi pengrajin tenun. Ada kakek-kakek 102 tahun yang ikigainya itu ngerawat 2 ekor bantengnya. Tuh kan, ikigai itu bisa apa aja. Dan inilah yang jadi bahan bakar mereka untuk terus hidup. Jadi, kita udah lihat 3 pilar utama. Makanan, komunitas, dan tujuan hidup. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Gimana caranya kita bisa nerapin filosofi kuno ini di kehidupan kita yang super sibuk sekarang? Nah, kabar baiknya, kita nggak perlu pindah ke Okinawa buat nerapin ini. Mulai aja dari yang kecil. 1. Coba deh tambahin 1 jenis makanan sehat khas Okinawa, kayak ubi atau sayuran hijau, ke menu harianmu. 2. Bangun Moai versi kamu sendiri. Coba deh telepon teman dekat atau gabung ke komunitas yang punya hobi sama. 3. Temukan lagi ikigaimu. Mungkin ada hobi lama yang udah kamu tinggalin, coba deh mulai lagi. Langkah-langkah kecil ini kalau dilakuin konsisten, dampaknya bisa besar. Pada akhirnya, rahasia Okinawa itu ngajarin kita kalau tujuannya bukan cuma soal nambahin tahun dalam hidup, tapi nambahin kehidupan dalam tahun-tahun kita. Jadi, coba deh kita renungin bareng-bareng. Di dunia yang serba cepat dan instan ini, apa ya yang bisa kita pelajari dari budaya yang justru menghargai kesabaran, tujuan, dan hubungan antar manusia? Mungkin pelajaran terbesarnya adalah umur panjang dan hidup yang berkualitas itu ya 2 sisi dari koin yang sama, nggak bisa dipisahkan. Gimana guys ceritanya? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye. Goodbye. Wait a minute, do I see what I think?